Oke guys, kembali lagi ke channel saya, channel Alpayat Akbar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang trauma kepala. Sebelum kita mulai ke materinya, jangan lupa untuk teman-teman untuk like, subscribe, and comment karena itu sangat membantu channel saya. Baiklah, untuk trauma kepala, pengertiannya adalah trauma kepala biasanya menunjukkan gejala yang terlihat seperti laserasi atau deformitas kepala. Juga bisa dikatakan dengan trauma yang mengenai otak disebabkan oleh kekuatan eksternal yang menimbulkan perubahan tingkat kesadaran dan perubahan kemampuan kognitif, fungsi fisik, fungsi tingkah laku dan emosional. Trauma kepala dapat diakibatkan karena benturan pada kepala, kecelakaan lalu lintas yang berupa tabrakan kendaraan bermotor, terjatuh dari ketinggian misalkan terjatuh dari pohon, terjatuh dari gedung dan rumah, tertimpa benda misalkan alat-alat berat, batang pohon, kayu dan sebagainya. Untuk penyebab utama cedera kepala, jatuh 32,5%. Untuk tabrakan sepeda motor 17,3%, untuk penyerangan atau kekerasan interpersonal 10%, untuk kecelakaan pada saat berolahraga 3%, untuk peristiwa penyerangan tabrakan sepeda motor 17,3%. Untuk pemeriksaan fisik pasien dengan cedera kepala, lakukan evaluasi neurologi awal secepat mungkin pada cedera kepala. Evaluasi harus dilakukan terus-menerus. Pemeriksaan serial dipertimbangkan untuk mendeteksi dengan cepat perburukan pasien yang membutuhkan intervensi bedah. Evaluasi neurologi meliputi pemeriksaan GCS dan pengkajian saraf kranial, respon pupil dan refleks. Untuk prosedur diagnostiknya, yang pertama itu pemeriksaan radiografi, foto polos kepala, CT scan kepala, MRI, angiografi, terus kita memonitoring tekanan intrakranial, terus tekanan perfusi jaringan cerebral, PET dan SPECT. Untuk manifestasi klinisnya, cedera kepala ringan atau sekunder yang ditandai dengan nyeri kepala, dan tidak pingsan, tidak muntah dan tidak ada tanda-tanda neurologi. Untuk cedera kepala sedang ditandai dengan pingsan lebih dari 10 menit, muntah, amnesia dan tanda-tanda neurologi. Untuk cedera kepala berat itu laserasi cerebri ditandai dengan pingsan berhari-hari atau berbulan-bulan, kelumpuhan anggota gerak biasanya disertai fraktur basis kranial. Untuk penata laksanaannya, yang pertama itu survei primer. Survei primer ini terdiri dari jalan napas, pernapasan, defisit neurologis, kontrol pernapasan atau lingkungan. Untuk survei sekunder, observasi ketat penting pada jam-jam pertama sejak kejadian cedera. Bila telah dipastikan penderita CKR tidak memiliki masalah dengan jalan napas pernapasan dan sirkulasi darah, maka tindakan selanjutnya adalah penanganan luka yang dialami akibat cedera disertai observasi tanda vital dan defisit neurologi. Untuk rehabilitasi pasien trauma kepala, yang pertama itu beri posisi yang tepat untuk mencegah terjadinya kontraktur. Yang selanjutnya untuk melakukan latihan rentang gerak atau yang ketiga meningkatkan aktivitas fisik dan mental. Yang keempat itu mempertahankan kulit tetap kering, tetap bersih dan mencegah dekubitus. Untuk patologinya, cedera kepala terjadi karena adanya kekuatan mekanis terhadap kranium dan struktur di dalamnya yang menyebabkan kejadian kerusakan sementara ataupun menetap. Melaju dengan secepat mungkin dan berhenti secara mendadak dapat menyebabkan benturan pada otak pada dalam tulang tengkorak pada arah yang berlawanan. Untuk mekanisme memutar saat terjadinya cedera, terjadi jejas pada struktur mikroneuron yang menyebabkan diffuse axonal injury. Kemudian adanya impak dan inertia
dapat menyebabkan cedera kepala. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang trauma kepala ini. Saya akhiri dengan selamat sore.